Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin dan shaimat, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang luar biasa dengan hadirnya bulan suci Ramadan yang sangat agung ini harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya, momen yang terbaik buat kita ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Allah memberikan kesempatan kita, dipanjangkan umur kita sampai ketemu dengan Ramadan ini. Sejak Rajab kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Nah, sekarang patutlah kita bersyukur kepada Allah. Apa yang kita inginkan dengan hadirnya kita bulan Ramadan? Bahwasanya kita ingat sebagai orang yang beriman, panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah seruan yang luar biasa. Kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman untuk menempuh keimanan yang sesungguhnya adalah tingkat takwa yang paling tinggi. Tidak asal ngaku beriman, apalagi sekedar ngaku sebagai orang Islam. Di sini panggilan bukan ya ayyuhal muslimun, tidak. Wahai orang-orang muslim, tidak. Wal muslimat, bukan. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bersyukurlah kita kepada Allah bila mana kita merasa beriman kepada Allah. Seruan ini luar biasa yang harus kita sambut Ramadan ini dengan penuh gembira, dengan penuh bahagia. Karena amalan-amalan di bulan Ramadan bagi orang yang beriman akan berlipat ganda segala kebajikannya. Ad-da'wat mustajabah wal hasanat mudha'afah waz dzunub maghfurah. Doa-doa kita akan mudah dikabul oleh Allah. Segala kebajikan kita berlipat ganda pahalanya. Dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana perintah Allah di bulan Ramadan ini kita jaga sebaik-baiknya, yaitu ibadah puasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu adalah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu. Umat yang lain pun adalah diwajibkan berpuasa. Bahkan sejak Nabi Musa alaihissalam, cuman hanya saja bagi Nabi Musa, bagi umatnya Yahudi yang sekarang disebut-sebut itu ada ibadah puasa bagi mereka. Ya, bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Tauratnya, ada satu puasa yang menjadi kewajiban bagi mereka dalam setahun, hanya satu hari, tanggal 10 Muharram. Maka mereka itu adalah iri hati dengan umat Islam, di mana umat Islam diberikan hanya sampai 1 bulan yang luar biasa.
Bila mana dia beramal 1 bulan penuh, Masya Allah berlipat ganda segala-galanya. Sedangkan mereka hanya 1 hari dalam 1 tahun. Maka keuntungan ini, kebesaran ini, suatu kelebihan ini yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik-baiknya. Harus kita gembira. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang bergembira hatinya, bersenang hatinya dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa gembira? Untuk ibadah yang sesungguh-sungguhnya. Di siang hari berpuasa, di malam hari qiyamul lail, terutama dengan tarawihnya, tadarusnya, dan sebagainya. Mudah-mudahan saudara-saudara, kita semuanya bisa melaksanakan segala aturan-aturan Allah yang telah Allah wajibkan kepada kita umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah la'allakum tattaqun, agar kelak kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dengan kalimat la'alla. Itu bukan litaraji, bukan itu. Tetapi litahqiq. Bukan hanya sekedar agar, supaya, bukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang berbicara, nggak ada istilah agar, supaya. Sebab Allah apabila menghendaki sesuatu, kun fayakun. Jadilah jadi. Oleh karena itu apa? Litahqiq la'ala, di situ bermanfaat, gunanya mempunyai makna litahqiq, pasti akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi agar kamu menjadi orang yang bertakwa, bukan. Kalau kita sudah laksanakan sebaik-baiknya, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari, dan kita hindarkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini, la'allakum tattaqun, pasti kamu mendapat nilai di sisi Allah sebagai orang yang bertakwa. Inilah saudara-saudara kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita luar biasa, dan ini bisa dilaksanakan hanya bagi orang yang beriman. Walaupun dia mengaku orang Islam, nggak bakalan kuat dia beribadah puasa. Sebab nuraninya nggak ada panggilan sebagai orang yang beriman. Walaupun KTP-nya Islam, waktu nikah syahadat, tetapi tidak ada di hatinya iman. Saudara-saudara rahimakumullah, maka dengan adanya ibadah puasa ini dites iman kita. Benarkah masih ada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita kalah dengan anak-anak kita, cucu kita bahkan. Dari kecil itu sudah bisa melakukan ibadah puasa, meniru orang tuanya. Di mana orang tuanya itu dalam keluarganya pada beribadah puasa, anak cucu pada ikut puasa. Walaupun barangkali kadang-kadang bagi cucu kita hanya puasanya sampai datang waktu gelincir matahari, namanya buka zuhur. Biarin buat anak-anak kita latih. Tetapi buat kita sekalian saudara-saudara yang beriman kepada Allah, hendaknya sabar, tunggu sampai datangnya waktu maghrib. Datangnya waktu azan maghrib, barulah kita berbuka puasa. Sehingga insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di malam harinya kita dengan qiyamul lail, tarawih saudara-saudara. Tarawih ini jangan dianggap ringan walaupun itu sunnah. Saya punya guru mengatakan bahwasanya ibaratnya kita mengirim surat. Tarawih itu adalah sebagai perangkoknya. Di mana kita ngirim surat, apalagi suratnya itu jauh, yaitu harus ada perangkoknya. Oleh karena itu saudara-saudara, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan tahun ini mendapatkan keberkahan dan diterima ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian saudara-saudara, apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita orang-orang yang beriman. Dan insya Allah diterima iman dan Islam kita,
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.